Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak didik Bapak sekalian? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali bertatap muka dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali dengan judul Indahnya Saling Membantu dan Hidup Rukun. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, maka kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita berdoa, menundukkan kepala, mengangkat tangan, dan merendahkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kedua, menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ma'idah, surah ayat kedua sampai ketiga, dan surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Kemudian, tujuan pembelajaran kita akan membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 dan Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan jelas dan benar. Ananda sekalian, sebelum kita lanjut pada materi kita, perhatikanlah gambar berikut ini. Di depan kita ada 4 gambar. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Perhatikan gambar yang pertama. Apa itu gambar yang pertama? Gambar yang pertama adalah saling membantu dalam menyiapkan tempat pembelajaran di kelas. Sehingga dalam pembelajaran di kelas tertata dengan rapi, saling membantu, dan hidup rukun di dalam kelas. Gambar yang kedua, kita perhatikan ada gambar yang saling tolong-menolong, bergotong royong, saling membantu membersihkan sampah di lingkungan sekolah. Gambar ketiga, saling menolong dengan cara menolong orang tua, membantu mendorong gerobaknya yang kesusahan. Yang keempat, menolong ibu di rumah, menyuci piring, membantu memasak, dan membersihkan pakaian. Ananda sekalian, mari perhatikan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 sampai 3. Berikut ini, Bapak akan membacakan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ketika kita membaca Quran Surah Al-Ma'idah beserta artinya, kita dapat mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Serta kita juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Maka, dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, kita mesti saling tolong-menolong, saling bantu-membantu agar tercipta hidup yang rukun dan damai. Kemudian, perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala taghshawhum waghshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Yang artinya, pada hari ini, yakni hari Haji Wada, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ananda sekalian, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwasanya orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan orang Islam dalam agamanya. Maka kita wajib untuk tidak takut kepada siapapun, melainkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah ketika berbuat sesuatu, mesti tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat apa yang kita lakukan pada hari itu. Maka ayat berikutnya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ananda sekalian, mari kita perhatikan juga Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12 dan ayat 13. Perhatikan bacaan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dari ayat Al-Quran ini, Allah telah mengatakan kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi prasangka-prasangka buruk,
Karena sesungguhnya prasangka-prasangka itu adalah dosa dan tidak dibenarkan bagi setiap hamba manusia mencari keburukan-keburukan orang, mencari keburukan-keburukan saudaranya kemudian menggunjingkannya. Karena sesungguhnya ibaratnya dalam Al-Quran diceritakan orang yang menceritakan aib saudaranya, menggunjing kesalahan-kesalahan saudaranya, seperti dia sedang memakan bangkai manusia yang sudah mati. Maka sesungguhnya kita akan merasa jijik dengan perbuatan itu. Maka orang yang menggunjing saudaranya sama seperti dia memakan bangkai manusia yang telah mati. Ayat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ananda sekalian, dari ayat yang kita baca ini, surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari seorang laki-laki, yakni Nabi Adam alaihissalam, dan seorang perempuan, yakni Ibunda Hawa. Kemudian dari Nabi Adam dan Hawa ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam dan Hawa berketurunan. Kemudian dengan keturunan yang banyak itu Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kita saling kenal mengenal. Maka Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini berbangsa-bangsa. Ada orang Amerika, ada Afrika, ada Asia, ada Eropa, ada Australia. Semuanya Allah ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Maka tidak ada kelebihan bangsa satu dengan bangsa yang lain, suku satu atau suku yang lain, orang Jawa, orang Batak, orang Melayu, tidak ada yang lebih hebat di antara mereka semua diukur dari sukunya, tidak diukur dari kebangsaannya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh merasa lebih di antara bangsa atau suku yang lain. Kita semua sama. Kita punya harkat dan martabat yang sama. Yang membedakan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Maka marilah berlomba-lomba dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ananda sekalian, perhatikan di depan kita ada tugas. Setelah mengamati gambar-gambar dan potongan ayat tersebut, coba hubungkan gambar tersebut dengan dalil. 1. Quran surah Al-Maidah ayat 2-3. Kedua, Quran surah Al-Hujurat ayat 12-13. Ananda sekalian, silahkan perhatikan perintah tugasnya, kemudian kerjakan dengan baik. Setelah itu nanti, setelah dikerjakan, boleh berdiskusi dengan membagi kelompok, boleh juga dikerjakan sendiri. Nanti hasilnya kita kumpul di depan kelas.
Ananda sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat memberikan ilmu bagi kita dan dapat bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.